Itu hal itu sama sekali Enggak ada. nggak ada. Jadi benar-benar kita dilatih benar-benar integritas, dilatih benar-benar mandiri. Nah, di situ kayak mental kita diperkuat di situ. Nah, itu yang membuat saya suka. Jadi pribadi saya di sana ditata lebih baik seperti itu sih. Ketahuan langsung DO. Oh iya, Siap. Ketahuan nyontek itu hal yang paling haram di sana. kita berarti nggak mengeluarkan uang sama sekali. Siap. Tapi dapat duit nggak sih? Digaji nggak sih? Pada kepo nih tuh, yang di sana pada kepo semua, digaji nggak kira-kira? Jadi tadi kita udah ngobrol soal banyak hal. Kan Mas Bagas ini lulus PK Instan, masuknya kerja di Kementerian Pan-RB. Ya. Bagaimana proses Mas Bagas dari lulus, kok bisa nyemplung ke Menpan-RB? Oke. Ada instansi lain gitu. Gimana ceritanya bisa masuk ke Pan-RB? Oke. Angkatan saya kemarin itu sebenarnya angkatan yang pertama kalinya untuk diterima di instansi lain selain Kementerian Keuangan, itu yang terbanyak. Angkatan saya baru pertama kali seperti itu. Nah, untuk sebelum namanya dipilih, kita bakal lulus setelah itu masuk ke mana, kita itu harusnya kayak mengisi survei. Nah, mengisi survei mau masuk ke instansi mana seperti itu. Jadi teman-teman mahasiswa semua mengisi survei kementerian, yang instansi Kementerian Keuangan berapa pilihan, non Kementerian Keuangan berapa pilihan. Itu di angkatan saya. Angkatan setelah saya dia melakukan pemilihan itu di awal. Seperti itu. Jadi ada sedikit perbedaan. Dan berarti punya histori sebelum angkatan Mas Bagas ini seluruh lulusan PK Instan masuk Kementerian Keuangan? Iya. Ada juga ya kayak BPKP, masuk ke, kalau sebelum saya yang non Kementerian Keuangan mungkin ada lagi ke Kemenhub gitu. Oh, oke. Ini saya jawab juga kalau ada bisik-bisik nih. Gosip-gosip, saya mau tanya nih ke Mas Bagas nih. Apakah peringkat di PK Instan itu menentukan ke instansi mana kamu akan disalurkan? Oke. Gosipnya luar biasa ya. Gimana Mas Bagas? Ya, Makin bagus rankingnya makin basah kementeriannya, benar nggak sih? Aduh. Ini gini ya teman-teman ya. Untuk waktu angkatan saya, mungkin untuk nilai belum terlalu menjadi perhatian. Karena itu, ini saya boleh ceritain. Boleh dong, boleh banget. Nah, ini mungkin di angkatan saya kemarin memang diawali dengan, karena baru pertama kali kita namanya disebar survei. Ini tolong diisi kayak seperti itu ya. Nah, pas survei, pas disebar dia bilang apa? Kita taunya itu survei hanya buat simulasi. Jadi belum survei yang fix kayak gitu. Akhirnya pada mengisi, ada yang bahkan dengan nakalnya mengisikan nama temennya seperti itu. Nah, setelah itu setelah itu grup namanya ada grup angkatan itu rame. Wah, ini apa ini? Kok ada kayak gini baru pertama kali seperti itu kan. Saya pribadi tidak mengisi itu. Dengan bayangan bahwa oh ini cuman simulasi, ya udahlah. Ini nanti saya ngisi yang sesungguhnya aja kayak gitu. Ternyata setelah survei itu berjalan, tiba-tiba keluarlah pengumuman di mana, oh kamu penempatan di sini di Menpan-RB. Nah itulah langsung, Menpan-RB gitu kan. Ya itulah kayak ternyata memang, dan teman-teman yang keterima di situ tidak memperhatikan sama sekali nilai. Jadi apa yang mereka tulis di situlah yang kemungkinan besar masuk. Kecuali mungkin di pajak ya, pajak mungkin masih memperhatikan nilai. Itu untuk daerahnya, antara di daerah atau dia di pusat. Itu masih. Itu juga ditentukan oleh prestasi akademisnya? Kalau angkatan saya kemarin masih, karena masih percobaan mungkin ya. Itu lebih ke, ya penting merata dulu seperti itu sih. Dari lulus, dapat ijazah ibaratnya, masuk ke Kemenpan-RB-nya berapa lama? Cuman butuh waktu 3 bulan, dari September, Oktober, November seperti itu. Ada hal-hal yang perlu dipersiapkan nggak ketika, oh iya sekarang saya udah lulus kuliah mau nyemplung ke dunia bekerja? Siap. Apa yang perlu dipersiapkan?
Mungkin karena apa ya? Karena kami pun juga sebenarnya sebelum lulus itu kita juga ada magang. Dan magangnya itu juga di Kementerian Keuangan gitu kan. Ada yang di pajak seperti itu. Kayak kita sebenarnya kayak mempersiapkan kira-kira gimana ya budaya di sana seperti itu. Karena memang dari anak lulusan STAN ini memang sudah diberi pesan tolong integritasnya tetap dijaga. Nah, itu yang membuat kami mungkin ya mempersiapkan mental lah lebih tepatnya. Seperti itu sih. Modal utama buat bekerja sebagai CASN, baik P3K maupun CPNS itu harus punya integritas berarti ya Mas Bagas ya? Pasti, harus punya integritas yang harus dibawa nih, bahkan sampai mati integritasnya harus dibawa terus. Dan itu adalah apa yang dididik oleh PKN STAN, betul ya Mas Bagas ya? Sekarang saya akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk di sosial media Kementerian Pan-RB dari netizen-netizen yang budiman. Netizen-netizen yang budiman. Yang pertama ini ada pertanyaan, katanya ada nggak sih kalau di program PKN STAN itu ada pembekalan fisik nggak? Di PKN STAN angkatan saya lalu ada. Ditatar oleh ABRI gitu atau seperti apa? Kalau angkatan saya kemarin dengan Kopassus. Oh, dengan Kopassus. Itu seru itu. Jadi ceritain dikit, dikasih gambaran sedikit biar teman-teman rekan-rekan ASN yang ada dan menyaksikan program ini bisa tahu kira-kira kalau saya masuk PKN STAN saya butuh nggak ya tuh badan yang kuat, fisiknya harus seperti apa? Oke. Untuk pendidikan dengan Kopassus itu sangat benar-benar melatih kita. Selain kita dapat ilmu tentang kepribadian di kampus, kita juga di sana lebih juga dididik untuk kepribadian yang lebih bagus lagi. Di mana di sana berpatokan ke nasionalisme. Yang pertama, nomor utama. Yang kedua kita harus hormat. Nah, itu di sanalah kita banyak belajar. Anak-anak kan banyak anak kecil, kita masih belum dewasa yang seenaknya sendiri, yang nggak sopan, yang nggak seperti apa. Di sana kita benar-benar dilatih gimana caranya sopan dengan orang yang lebih tua. Karena itu sangat berguna bagi kita semua untuk kita di dunia kerja seperti ini. Nah, itu tapi seru kok. Di sana waktu saya kemarin ya main lumpur lah. Berat nggak? Beratnya sih enggak. Relatif ya. Berat ringan tuh relatif nih. Kayaknya kalau buat Mas Bagas semuanya ringan deh kayaknya nih. Tapi cewek-ceweknya gimana Mas Bagas? Ya memang awal-awal agak shock kali ya. Oh iya ya. Ini kok tiba-tiba mainnya di luar gitu. Mainnya di lapangan aja gitu kan, panas-panas. Tapi itu mungkin di angkatan saya ya, itu mungkin yang terakhir. Maksudnya habis itu nggak ada lagi? Angkatan saya lebih enak lah, tapi tetap dengan Kopassus, atau mungkin dengan angkatan darat, saya kurang tahu untuk angkatan berikutnya. Yang jelas lebih manusiawi. Lebih nyaman kali ya, lebih nyaman. Mungkin di AC, di ruangan ber-AC kali ya Mas Bagas ya. Kalau Mas Bagas mainnya di lumpur, yang sekarang mainnya di AC. Ada lagi pertanyaan dari netizen, katanya Mas Bagas sekarang kalau kuliahnya akuntansi, kerjanya di inspektorat tuh ada hubungannya apa enggak sih? Kalau hubungan, kalau saya auditor, alhamdulillah ada ya, sedikit-sedikit lah. Apalagi untuk terkait analisis data mungkin ya. Kita sedikit, apalagi banyak hitungan. Kita pun juga ngelihat laporan keuangan di kantor ini. Jadi kurang lebih ada sih. Jadi ada konektivitasnya ya antara kuliahnya dengan pekerjaan yang sekarang digeluti di Kementerian Pan dan RB. Yang ketiga atau pertanyaan netizen yang terakhir, Mas Bagas, susah nggak sih menjalani kehidupan perkuliahannya waktu dulu? Seru banget nih. Kalau perkuliahan itu sebenarnya balik lagi ya, relatif. Jadi kalau dibilang susah ya susah, kalau dibilang gampang ya enggak. Gimana Mas Bagas? Jadi seperti ini sih sebenarnya, gimana di STAN itu juga kita harus namanya memegang teguh namanya tanggung jawab. Jadi kita selalu dibilangin kalian ini pilihan, kalian ini udah mengalahkan berapa orang, jangan malas-malasan seperti itu. Kita selalu digituin. Nah, disitulah yang memicu mungkin teman-teman semua, bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun dia lagi malas-malesnya, tapi dia tetap harus berjuang belajar seperti itu.
Karena for information ya Mas Bagas ya, pakai instan ini juga merupakan salah satu dari institusi sekolah kedinasan yang peminatnya banyak, tapi kuotanya sedikit. Iya. Benar ya? Betul. Jadi semua orang berlomba-lomba buat masuk PK instan ini. Dan kebanyakan motivasinya itu karena bisa langsung jadi CPNS. Itu juga yang dirasakan oleh Mas Bagas. Ya, salah satu motivasi terbesar kami ya karena bisa tidak membebani orang tua sih lebih tepatnya, karena harga kita kuliah pun tidak mengeluarkan biaya apapun, juga setelah itu pun juga sebenarnya sudah agak jelas lah ibaratnya. Agak jelas masa depannya. Masa depannya lebih. Kata orang di dunia maya katanya menantu yang paling idaman tuh nomor 1 rankingnya CPNS katanya. Jadi Mas Bagas ini sudah memenuhi satu persyaratan jadi menantu idaman bagi siapapun yang di luar sana. Mas Bagas ini sudah memenuhi persyaratan ya Mas Bagas ya. Katanya masa depannya jelas ya PNS ya Mas Bagas ya. Semoga. Oke, terakhir Mas Bagas kasih dong tips and tricks. Udah ini sudah melewati hampir 5 tahun yang lalu ya lulusnya berarti. Tips and trick buat rekan-rekan ASN yang di sana yang saat ini menyaksikan program podcast ASN Corner Kementerian Pan RB. Mas Bagas tips and trick dong supaya saya bisa lulus masuk sekolah kedinasan khususnya di PK Instan. Kira-kira harus gimana Mas Bagas? Oke. Tipsnya ya teman-teman, kalau mau mendaftar dan mau masuk ke PK Instan, yang pertama teman-teman belajar aja semua sumber pelajari, entah itu di internet atau teman-teman mau beli buku, itu pokoknya belajar, perkaya dengan semua contoh-contoh soal seperti itu. Jadi kayak jangan puas dengan misal hanya punya satu buku, hanya fokusnya satu buku itu doang, selesai sudah. Terus yang kedua, jangan malu untuk mencari catatan atau ilmu-ilmu yang didapat atau yang dipunya oleh teman-temannya. Jangan malu itu. Kayak misal contoh saya, itu kalau jujur saya nggak pernah ikut les apapun. Bahasa Inggris, entah itu les untuk persiapan masuk STAN gitu ya. Nah itu lebih ke akhirnya kita kumpulkan itu catatan-catatan teman-teman, ya minta izin dulu lah ya, kadang ada yang nggak boleh gitu. Jadi belajar otodidak jadinya? Iya otodidak, jadi kita kumpulkan, setelah itu perbanyak, kalau saya dulu ikut tryout. Nah kalau mau jujur kemarin tryout aja saya yang udah semangat aja 5 kali tryout, semuanya nggak ada yang lulus angka passing grade. Bener-bener yang ke-6 ini ujiannya. Kena mental ya berarti ya? 5 kali tryout nggak pernah lulus tuh kena mental berarti ya? Tapi itu di sana kita paham, oh ternyata soalnya kira-kira seperti ini. Ternyata polanya mungkin yang ditanya mungkin bakal ini. Jadi kayak semakin banyak berlatih, itu yang membuat akhirnya oh terbiasa. Tapi tetap belajar tuh terus itu mati-matian lah. Belajar mati-matian kata Mas Bagas. Terus tips yang berikutnya mungkin doa ya. Oh berdoa. Minta restu dari orang tua, dari keluarga, dari ya teman-teman terdekat. Karena segala perjuangan kita juga ujung-ujungnya Allah yang memutuskan. Siap. Manusia boleh berencana ya, tapi Tuhan yang menentukan Mas Bagas. Mas Bagas terima kasih banyak sudah mau cerita-cerita dan berbagi ilmu serta inspirasinya buat rekan ASN dimanapun kalian berada yang tentunya punya ketertarikan untuk melamar di sekolah kedinasan. Sebelum mengakhiri episode ASN Corner pada hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Bagas yang telah berbagi informasi dan pengalaman selama berkuliah di sekolah kedinasan. Untuk rekan-rekan ASN yang memiliki ketertarikan melanjutkan pendidikan di sekolah kedinasan, persiapkan diri kalian baik-baik karena pendaftarannya akan ditutup pada 30 April 2022. Dan informasi lebih lanjut dapat dilihat di portal Dikdin BKN dan sekolah kedinasan yang kalian tuju. Sekian program podcast ASN Corner episode Sekolah Kedinasan. Tidak lupa saya ingin mengingatkan rekan ASN sekalian untuk terus memfollow sosial media Kementerian PAN dan RB. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Bisa juga dinyalakan loncengnya. Saya Mardika Lukasatrio mewakili tim kerja yang bekerja pada hari ini mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kesalahan pada program ASN Corner episode Sekolah Kedinasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ASN berakhlak, bangga melayani bangsa.